Halo, selamat sore pemirsa. Kabar Pemilu kembali hadir menjumpai Anda selama 30 menit ke depan dengan sejumlah kabar penting dan menarik mengenai Pemilu 2024. Salah satunya mengenai sidang gugatan pelaksanaan pemilu yang akan digelar Mahkamah Konstitusi besok. Saya Tisa Noveni, inilah kabar Pemilu selengkapnya untuk Anda. Calon Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka angkat bicara mengenai wacana Pilpres 2024 diulang. Ia menyindir halus tim pasangan Anies Muhaimin yang meminta agar pemilu diulang tanpa mengikut sertakan Gibran Rakabuming Raka. Gugatan sengketa pemilu sudah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Kini gugatan tersebut tinggal menunggu jadwal persidangan yang rencananya mulai digelar 27 Maret esok. Tim pasangan Amin menginginkan pemilu diulang tanpa mengikut sertakan Gibran Rakabuming Raka karena pemilihannya sebagai cawapres dinilai bermasalah. Menanggapi hal tersebut, Gibran Rakabuming Raka malah menyindir secara halus. Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Sebelumnya, tim pemenangan peserta Pilpres 2024 nomor urut 1 dan nomor urut 3 menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya meminta pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi dari Pilpres 2024. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Sejumlah pengacara kondang bergabung dalam tim pembela Prabowo Gibran dalam sidang sengketa hasil pemilu yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi. Yusri Eliza Mahendra bersama timnya siap menangkis seluruh argumen penggugat dari kubu Capres 01 dan 03. Drama sengketa hasil pemilu 2024 terus berlanjut. Setelah pihak paslon 01 dan 03 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, paslon 02 sebagai pemenang pemilu akhirnya merespon. Sejumlah pengacara kondang telah bergabung dengan tim pembela Prabowo Gibran, diketuai oleh Yusri Eliza Mahendra. Tim ini juga diperkuat dengan Hotman Paris Hutapea, Otto Hasibuan, hingga O.C. Kaligis. Jadi kami harus kerja maraton, kerja dan sudah bekerja sejak kemarin, dan insya Allah solid tim ini dan satu suara. Ya, di depan-depan ini orang besar-besar semua ini. Ada Pak Otto, ada Pak Oce, apalagi yang sebelah kanan saya ini bos besar. Jadi insya Allah tim ini solid, ya, satu suara, satu sikap. Dalam kesempatan ini, Otto Hasibuan menilai gugatan paslon 01 dan 02 cacat formil, karena bukan terkait hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK. Bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal proses pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu. Padahal kalau pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu itu adalah ranahnya Bawaslu. Sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran bansos lah, kecurangan lah, dan sebagainya, yang itu sama sekali tidak diatur dan tidak masuk dalam proses yang harus ditangani oleh MK. Itu poinnya. Petitumnya pun mereka mengajukan diskualifikasi, yang sebenarnya itu juga tidak masuk dalam ranah dari MK. Sementara itu, Hotman Paris juga menyoroti sikap kubu 01 dan 02 yang sekarang mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. 01 dan 03 dua kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor, ya malah mereka pesta pora berdiri, ya berdiri 01, 02, 03 berdiri, tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bung Otto bilang, dalam debat cawapres, berapa kali
Gibran debat dengan Cawapres 01 dan 03 itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kok sekarang KPU disalahkan? Jadi ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi menurut kami sih rada cengeng, itu aja nih jawabannya. Setelah mendaftarkan ke MK, tim pembela Prabowo Gibran mengaku tengah melakukan persiapan dan akan menyampaikan argumen pada persidangan tanggal 28 Maret mendatang di Mahkamah Konstitusi. Tim TV One mengabarkan. Jelang sidang perdana pendahuluan perselisihan hasil Pilpres 2024 atau PHPU, Presiden di Mahkamah Konstitusi, seluruh pasangan calon baik 01, 02, dan 03 telah resmi mendaftarkan diri baik sebagai pihak pemohon dan juga pihak terlapor ke Mahkamah Konstitusi. Sidang pleno perdana PHPU Pilpres dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu 27 Maret 2024 besok. Sejauh ini MK sudah melakukan RPH atau Rapat Permusyawaratan Hakim untuk membahas segala bentuk teknis persidangan. Berdasarkan informasi resmi yang diterima dari Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, MK sudah merilis jadwal persidangan Pilpres pada tanggal 27 Maret besok. Sidang pleno pertama akan digelar dengan pemohon paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Usai istirahat sidang, Majelis Hakim MK akan melanjutkan agenda sidang kedua, mendengar permohonan yang diajukan paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hingga sore hari. Pemirsa, telah bergabung bersama kami saat ini sudah ada rekan kami Kurnia Amal dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Amal, bagaimana kondisi terkini di Gedung MK jelang sidang perdana sengketa pemilu 2024 yang akan digelar besok? Baik, selamat siang Tisa Novedi dan juga pemirsa TV One. Betul sekali seperti yang kita tahu bahwasannya untuk pendaftaran permohonan perselisihan pemilihan umum atau PHPU ini telah ditutup kemarin pada Sabtu 23 Maret 2024. Dan adapun saat ini MK telah menerima sejumlah laporan dari 278 laporan untuk pileg, 2 gugatan Pilpres, dan 12 pelaporan untuk DPD. Dan rencananya esok hari akan digelar sidang perdana, yakni akan digelar sekitar pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Lalu seperti apa mekanisme dari sidang perdana untuk esok hari? Kita telah bersama dengan Fajar Laksono selaku jubir dari Mahkamah Konstitusi. Selamat siang Mas Fajar. Ya, selamat siang Mas. Mas, mungkin bisa dijelaskan untuk sistematika sidang perdana esok seperti apa Mas? Pilpres ya, PHPU Pilpres itu besok kita sidang pertama ya. Sidang pertama untuk 2 perkara sekaligus. Jadi kita bagi besok itu ke dalam 2 sesi. Pagi jam 8 sampai selesai itu untuk perkara nomor 1. Perkaranya pasangan calon presiden 01. Agendanya adalah mendengarkan atau penyampaian pokok-pokok permohonan pemohon itu. Nah, itu dibuka jam 8, selesai, tutup. Kemudian nanti siangnya baru perkara nomor 02 yang diajukan oleh Capres 03. Dimulai jam 13 sampai selesai, sama agenda sidangnya itu penyampaian permohonan pemohon. Jadi kita split 2. Lalu untuk persiapan esok hari seperti apa? Ada persiapan khusus pengamanan di dalam maupun di luar, Mas? Iya, tentu kita berharap seluruh proses persidangan ini akan lancar gitu ya, tidak ada gangguan. Nah, oleh karena itu tentu berkaitan dengan pengamanan kita sudah siapkan skenario pengamanan, terutama yang di dalam gedung MK dan lebih khusus lagi di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Tentu kita melakukan pembatasan terhadap orang-orang yang bisa masuk ke dalam ruang sidang gitu ya. Kemudian di titik-titik tertentu kita juga siapkan pengamanan. Sementara di luar
teritori di luar area gedung Mahkamah Konstitusi, nah itu menjadi otoritas dari kepolisian untuk ikut mengatur itu supaya akses ke Mahkamah Konstitusi itu lebih tertib gitu ya, lebih terarah dan menghindari hal-hal yang misalnya konsentrasi massa misalnya yang sebetulnya mungkin saja bisa mempengaruhi kelancaran persidangan ini, sehingga itu kita atur semata-mata demi kelancaran persidangan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Fajar. Ya, pemirsa, itu tadi percakapan saya dengan Fajar Laksono selaku juru bicara Mahkamah Konstitusi. Esok akan digelar sidang perdana terkait pendahuluan untuk nomor perkara 01 dan 02, rencananya dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Tisa. Baik, terima kasih Kurnia Amal atas laporan Anda langsung dari Gedung MK. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut suara Partai Demokrat banyak yang hilang di pemilu 2024. Hal tersebut terjadi akibat adanya politik uang yang ugal-ugalan hingga ke lapisan akar rumput. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku jual beli suara di pemilu 2024 sangat masif dan ugal-ugalan. AY menyebut akibat adanya politik uang di akar rumput tersebut, Partai Demokrat banyak dirugikan karena banyak kursi Demokrat hilang. Agus Harimurti Yudhoyono juga tak bisa membayangkan jika hal ini terus terjadi di pemilu yang akan datang. Anomali yang luar biasa mengkhawatirkan kehidupan demokrasi, termasuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fenomena vote buying, politik uang, memang bukan sesuatu yang baru, betul. Tapi kali ini, tahun 2024 ini, ugal-ugalan luar biasa buruknya. Betul. Dari mana kita harus bisa menyiapkan uang yang luar biasa besar itu untuk mempertahankan kursi, untuk mendapatkan kursi? Saya tidak mengatakan yang kepilih kembali punya uang yang besar sekali, enggak juga. Tapi ya berat sekali untuk mendapatkan, bahkan mempertahankan kursi kita. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI, Partai Demokrat berhasil lolos ke DPR usai memperoleh 11,28 juta suara atau sekitar 7,43% suara sah. Suara Demokrat naik sekitar 400.000 jika dibandingkan pemilu 2019. Partai Demokrat menjadi partai dengan kursi paling sedikit di DPR periode 2024-2029. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Diumumkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto langsung melakukan gerilya politik ke sejumlah tokoh partai. Setelah Partai Nasdem akankah safari politik Prabowo bisa merubah sikap lawan-lawan politiknya? Akankah PKS, P3, atau bahkan PDIP akhirnya akan bergabung? Kunjungan Prabowo bertemu Surya Paloh diprediksi dalam rangka merangkul Nasdem untuk bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Tak hanya Nasdem, safari politik Prabowo untuk merayu lawan politiknya berada dalam satu perahu pun akan berlanjut ke sejumlah partai yang berada di luar koalisi Indonesia Maju. Di antaranya Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan juga Partai Pemenang Pemilu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Setiap partai politik itu punya hak lah untuk bertemu siapa. Kita nggak bisa melarang lah teman koalisi kita mau ketemu siapa ya. Walaupun itu belum tentu juga bergabung ya. Oh iya, 50-50 kata Pak. Tapi bagi PKS kami ingin menjaga perasaan para saksi yang sedang berjuang, para lawyer-lawyer kami yang sedang berjuang. Kita tetap menghormati rekan-rekan yang mengajukan upaya hukum, upaya konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Tapi saya hakul yakin ya setelah MK
semua sudah pasti move on. Partai Nasdem nggak nunggu MK, dia udah jalan terus. Kan? Apalagi ya. Apalagi. Sesulit apa sih PKS dan PDI Perjuangan ini gitu? Enggak juga. Enggak sulit juga. Cuma kan kita menghormati rekan-rekan tersebut. Dan ini tentu ya ada tahapan-tahapan ke depan yang juga pasti akan berjalan. Yang namanya koalisi atau ada di dalam atau di luar pemerintahan itu masih jauh. Masih bulan Oktober dan itu masih ada beberapa bulan lagi gitu. 7 bulan lagi gitu. Dan di dalam perjalanan waktu ke sana ini kan berbagai dinamika mungkin saja terjadi. Dan saya lihat dalam perkembangan-perkembangan kan dinamikanya begitu cepat sering terjadi. Yang namanya koalisi atau ada di dalam atau di luar pemerintahan itu masih jauh. Masih bulan Oktober dan itu masih ada beberapa bulan lagi gitu. 7 bulan lagi gitu. Dan di dalam perjalanan waktu ke sana ini kan berbagai dinamika mungkin saja terjadi. Dan lantas akankah Prabowo dengan sejumlah partai berada dalam satu perahu bersamanya? Apakah nanti menjadi oposisi atau tidak itu pilihan, tetapi pasti akan didekati. Yang kedua tentu P3. Kalau P3 sudah saya analisa akan masuk ke pemerintahan karena posisinya yang sangat rawan ya dalam pileg kali ini. Kedua sudah welcome kan, mengatakan kami menunggu Pak Prabowo. Yang ketiga tentu PKB, PKS walaupun saya mengatakan Bang Iqbal ya, kemarin saya dibantah juga oleh PKS pernah di pemerintahan. Bang Pipin mengatakan, saya bilang ada juga lobby-lobby PKS kepada 02 waktu itu. Dan itu mohon maaf pengakuan dari petinggi-petinggi 02 juga. Tapi kalau dengar Mas Iqbal kayaknya nampaknya sekarang belum ada yang ke situ. Ya, Bang Pipin juga mengatakan membantah. Mungkin Bang Iqbal juga membantah. Tetapi saya melihat kebutuhan untuk membangun bangsa. Saya sudah katakan, kita ini membutuhkan konstruksi koalisi pemerintahan yang kuat. Di saat yang sama membutuhkan oposisi yang kuat. Kan tinggal dikalkulasi saja. Tim TV One mengabarkan. Ratusan massa pendukung 4 calon legislatif caleg DPRD Klaten dari PDI Perjuangan menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Massa mendesak KPU melantik caleg pilihan mereka yang telah lolos dengan meraih suara terbanyak. Ratusan massa ini merupakan pendukung 4 calon legislatif terperaih suara terbanyak di pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Klaten pada tahun 2024 dari PDI Perjuangan. Keempat orang caleg tersebut antara lain Sugeng Widodo, Hartanti, Umi Wijayanti, dan Ratna Dewanti. Nama-nama tersebut telah lolos dan terekspos dalam hasil rekapitulasi yang dirilis oleh KPU Klaten. Ono konsekuensi logisnya, hasilnya harus disampaikan. Intinya kita... Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam Kabar Pemilu kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.